Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana rasanya kerja setiap hari, panas kepanasan, hujan kehujanan, tapi pas lebaran nggak dapet THR? Nah, ini yang dirasain para pengemudi ojek online. Mereka udah capek banting tulang sepanjang tahun tapi tetap nggak dianggap sebagai karyawan. THR nihil, tapi kali ini mereka nggak tinggal diem. Tanggal 17 Februari besok, ribuan ojol bakal turun ke jalan buat demo besar-besaran. Mereka bakal menuntut hak mereka di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi pertanyaannya, apakah tuntutan ini bisa dikabulkan? Atau cuma jadi aksi yang gak ada hasilnya? Yuk kita bahas. Jadi gini, selama ini para pengemudi ojol ini statusnya mitra, bukan karyawan tetap. Artinya mereka gak dapat gaji pokok, tunjangan kesehatan, apalagi THR. Padahal tanpa mereka aplikasi kayak Gojek dan Grab nggak bakal jalan. Nah, menjelang lebaran para driver mulai bersuara. Mereka ngerasa udah kerja keras sepanjang tahun tapi nggak dapat apresiasi yang layak. THR jadi tuntutan utama mereka di demo 17 Februari nanti. Aksi ini diperkirakan bakal rame banget. Ribuan ojol dari berbagai daerah bakal konvoi ke Jakarta buat menyampaikan aspirasi mereka langsung ke pemerintah. Targetnya, mereka pengen ada aturan yang mewajibkan perusahaan aplikasi ngasih THR buat driver ojol. Tapi gimana respon dari pemerintah dan perusahaan aplikasi? Dari pihak pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan bilang mereka siap dengerin keluhan para driver ojol. Mereka juga mau mediasi antara pengemudi dan perusahaan supaya ada solusi yang terbaik. Tapi masalahnya dalam hukum yang berlaku sekarang, THR itu cuma wajib buat pekerja yang punya status karyawan tetap. Nah, driver ojol ini statusnya cuma mitra bisnis. Artinya nggak ada aturan yang mewajibkan perusahaan ngasih THR buat mereka. Terus gimana dengan Gojek dan Grab? Sejauh ini kedua perusahaan belum ngasih tanggapan resmi soal demo ini. Tapi kalau kita lihat dari sikap mereka selama ini, kemungkinan besar mereka bakal tetap mempertahankan status mitra ini. Jadi kalau pemerintah nggak bikin regulasi baru, bisa jadi tuntutan ini cuma bakal jadi angin lalu. Tapi bisa jadi ada kemungkinan lain kali ya. Beberapa negara udah mulai ngasih perhatian lebih buat pekerja kayak ojol. Ada yang ngasih bonus tahunan, ada juga yang bikin regulasi supaya driver dapat tunjangan tertentu. Kalau demo ini dapat dukungan luas dan tekanan publik makin besar, bisa aja pemerintah akhirnya turun tangan dan bikin aturan baru. Mungkin gak langsung dalam bentuk THR, tapi bisa jadi ada skema insentif tahunan buat para driver. Kalau itu kejadian, ini bakal jadi perubahan besar buat jutaan pengemudi ojol di Indonesia. Tapi kalau gagal, ya bisa jadi demo ini bakal berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Nah, gimana menurut kalian? Ojol harus dapat THR atau enggak nih? Apa pemerintah seharusnya bikin aturan baru buat ngatur hak driver online? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.